program Amerta bisa bincang santai bareng Amerta masih sama bintang tamu yang sama juga sama Pak Yuda. Semoga nggak bosan ya Sobat Amerta ya. Nah kalau kemarin itu di episode kemarin kita bahas bukunya Pak Yuda yang pertama yang motorik anak ya Pak. Iya, Sekarang Pak Yuda nih nerbitin buku yang ketiga, bener, iya, Senam Buyung bukunya. dalam Bentuk Cerita. Nah Pak, kalau buku yang ini tuh garis besarnya tentang apa sih Pak? Oke. Senam si Buyung dalam bentuk cerita ini garis besarnya yaitu sebenarnya aktivitas senam, tetapi dalam bentuk cerita. Nah, yang mungkin teman-teman Sobat Amarta yang senamnya itu pakai musik lah, kalau ini pakai Pakai cerita. cerita. Jadi kalau listriknya mati masih Masih bisa bisa buat senam ya Pak? senam, betul ya. Gitu. Tapi itu ini untuk anak-anak ya. Nah, dan mungkin nanti di pengembangan berikutnya bisa untuk yang lain. Buat untuk remaja, orang tua mungkin bisa Betul, ya iya Pak. bisa. Nah di judulnya itu kan ditulis Senam Si Buyung dalam bentuk cerita ya Pak. Ada berapa macam tema yang dituliskan Pak di buku ini? Oke, dalam buku ini kalau tidak salah ada enam tema begitu ya. Sebenarnya banyak kalau apa ya kalau kita menulis ini kan berbasis cerita ya Pak ya. Jadi yang penting konsep terkait dengan senamnya atau aktivitas ritmiknya itu sudah masuk terkait dengan pemanasan, Oke. kemudian inti dan pendinginan itu masuk. Nah, jadi mau ceritanya seperti apa bisa. Ya, saya baru pernah dengar sebenarnya senam dari bentuk cerita. Biasanya kalau senam kan dari lagu ya Pak aslinya Iya, ya. iya. Oke, nah jadi kan siswa PAUD atau TK kan biasanya merupakan tahap yang mengeluarkan banyak energi ya Pak. Nah seberpengaruh apa manfaat senam untuk melatih motorik dari anak-anak yang masih TK, PAUD gitu Pak? Oke, baik. Ini terutama untuk senam si Buyung ya, Mbak ya. Jadi begini, Sobat Amerta nih, Iya, terutama yang ngajar, yang sudah mengajar di pendidikan anak usia dini atau di sekolah dasar yang kelas bawah. iya. Jadi begini, ini cerita itu mengandung unsur gerak, Mbak. Jadi dari gerak tersebut itu anak bisa mengekspresikan dirinya. Saya kasih satu contoh ya. Iya. Misalnya anak-anak pada pagi hari ini kita akan semua akan jadi petani misalnya. Akan jadi Pak Tani dan Bu Tani. Nah ceritanya awalnya pada suatu pagi Pak Tani dan Bu Tani membawa cangkul ke sawah misalnya. Sambil berjalan. Nah maka anak itu akan mengekspresikan macam-macam. Membawa cangkul ada yang panggul, Dipanggul, ada iya, yang iya. ditenteng, ada yang ini nggak salah, Iya, ya kan iya. nggak salah, ya kan mereka bisa mengekspresikan dan tetap bergerak. Karena apa? Di situ ada mari kita jalan bareng-bareng. Nah, jalan. Jalan Nah, anak-anaknya ya Pak. ini tahap pemanasan. Nah, kemudian nanti guru misalnya di situ, tiba-tiba ada hujan, kita berlari. Ya, Pak Tani dan Bu Tani berlari. Nah, mereka akan lari. Nah, mengikuti. Nah, begitu. Nah, ini satu contoh cerita sehingga guru ini bisa mengembangkan terkait dengan cerita yang sudah ada di buku ini begitu dan Gitu. kaitannya dengan motorik, motorik kasar, motorik halus itu masuk di dalamnya. Apalagi unsur kebugaran. Nah, unsur kebugaran juga saya masukkan di sini. Nah, salah satunya ada keseimbangan, kemudian ada kelentukan, ada kelincahan. Nah, itu masuknya di sini kekuatan dan semuanya masuk di sini. Jadi lengkap ya Pak ya di Insya Allah, buku ya ini dibahasnya. betul. Nah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang mungkin baca buku ini tuh apa Pak? Baik, nah Senam Si Buyung dalam bentuk cerita. iya, senam si Buyung dalam bentuk cerita. Nah ini terutama untuk bunda-bunda ini. Ya saya sebenarnya ini berangkat dari ya apa ya ketika di rumah Mbak. Jadi di rumah saya kebetulan ada anak usia 4,5 tahun dan dia seneng ketika saya cerita, yuk wah jadi tokoh lah apa nah gitu terus kemudian ikuti gerakannya. Nah ini cocok untuk bunda-bunda ketika di rumah untuk melatih anak nih, ya kan, yang mungkin kebutuhan geraknya kurang sambil bercerita, sambil Bergerak juga ya melatih bergerak dan motorik. apa bermain peran, Mbak. Nah, anak itu akan menjiwai nanti. Nah, karena di dalamnya juga ada menyanyi, ada bergerak Iya. juga. Ya, tadi saya contohkan kalau Pak Tani dan Bu Tani bisa ketika gerakan apa gerakan kelentukan bisa dengan misalnya Pak Tani mau menanam jagung, ya kan? Nah, Iya. menanam jagung ke bawah, kemudian apa? Sambil menyanyi menanam jagung di kebun kita atau apa itu. Nah, Tetap gerak ayo, berarti ya ya Pak. tetap gerak sambil bernyanyi, sambil bergerak begitu. Jadi ini untuk bunda-bunda di rumah bisa dimanfaatkan. Selain itu untuk yang teman-teman Sobat Amarta yang sudah jadi guru.
Nah, jadi guru, jadi ini untuk mengisi kegiatan mungkin sebelum pembelajaran. Jadi pengkondisian kelas, yuk cerita sambil bergerak. Nah, Biar nggak bosan juga ya Pak, betul. gitu, cerita Nah, sambil bergerak. iya, ya selain tadi Mbak mengakomodir kelebihan energi dari anak-anak ya Iya, kan. Nah, benar-benar. jadi dengan bercerita mereka bergerak, kemudian mereka siap untuk menerima pembelajaran. Nah, baru diisi begitu. Nah, buat sobat Amerta nih khususnya bunda-bunda ya Pak yang berminat buat beli buku tersebut, ini juga tersedia di web kami dan juga di toko e-commerce kami di Shopee dan Tokopedia. Juga sama buku yang ini yang tadi yang perkembangan motorik anak usia dini juga tersedia di web maupun di toko e-commerce. Nah, Pak Yuda, makasih banget udah mampir lagi di sini Siap. buat bedah buku yang ketiga. Semoga nggak kapok-kapok ya Pak buat main ke sini. Siapa tahu Siap. nanti mau nerbitkan buku lagi, nanti kita undang buat podcast lagi. Oh iya, terima kasih Nah, Mbak. dan buat Sobat Amerta yang mau menerbitkan buku, tesis, disertasi, maupun skripsi, bisa banget nih langsung kirimkan naskahnya ke email kami di mediaamerta@gmail.com. Nanti dari naskah tersebut biar kami yang urus dari layouting, lalu editing, dan juga desain cover gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Yuda udah main ke Amerta Media. Baik, Dan buat sama-sama. Sobat Amerta Media, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.